Penyerang VTC tebar kode bela timnas Indonesia. Media Korea Selatan sindir Sintayong. Indra Syafri boyong 5 pemain diaspora ke skuad Garuda Nusantara. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Beda nasib dua pemain timnas Indonesia pada akhir pekan ini. Nathan Juwon masuk skuad Swansea City, sementara Elkan Bagot menghilang dari daftar pemain Ipswich Town. Namun Nathan Juwon hanya duduk manis di bangku cadangan ketika Swansea City membantai klub Portugal Rio Ave dengan skor 3-0. Tandakah Swansea City bakal memulai perjuangannya di Championship 2024-2025 atau kasta kedua Liga Inggris, dan Nathan Juwon berpeluang untuk masuk ke dalam skuad. Sementara untuk Elkan Bagot tidak masuk ke skuad Ipswich Town ketika beruji coba dengan tim Jerman Hoffenheim. Tanpa Elkan Bagot, Ipswich Town menang 1-0 atas klub Jerman tersebut, yakni lewat gol Jack Taylor sesaat sebelum turun minum. Masa depan Elkan Bagot di Ipswich Town sendiri memang gelap. Bek berdarah Inggris itu kemungkinan akan dipinjamkan lagi untuk musim depan. Keberhasilan Sintayong dalam memboles timnas Indonesia kembali menarik atensi media-media Korea Selatan. Terbaru, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan untuk mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice bersama Taeguk Warriors hingga Argentina. Salah satu media Korea Selatan enggan meremehkan timnas Indonesia. Meski yang diturunkan adalah tim U19 yang dilatih oleh Indra Syafri, namun dikutip dari Daily KR, timnas U19 dianggap sebagai amunisi potensial bagi timnas Indonesia senior asuhan Sintayong di masa mendatang. Di Seoul Earth on Ice, Doni Tripamukas CS tak hanya meladeni tuan rumah Korea saja. Akan tetapi Garuda Nusantara juga akan berhadapan dengan Argentina dan juga Thailand. Tentu pengalaman berharga dari turnamen yang digelar 28 Agustus sampai dengan 1 September mendatang ini bakal menjadi bekal positif untuk menatap kualifikasi Piala Asia U20. Media asal Vietnam Soha.vn tampak tak senang dengan adanya pengumuman perubahan jadwal Piala AFF 2024. Pasalnya, perubahan jadwal itu tak memberikan keuntungan apapun untuk timnas Vietnam. Pemunduran jadwal hanya akan membuat Vietnam menunggu waktu lebih lama, sebab sudah jauh hari dari Piala AFF 2024 pun pasukan Kim Sang-sik sudah dijadwalkan bakal berkumpul untuk TC. Kim Sang-sik pun akan memiliki skuad terbaiknya saat TC karena Vietnam tidak memiliki perwakilan di AFC Champions League Elite pada musim depan. Sementara bagi timnas Indonesia, pengunduran jadwal benar-benar menjadi sebuah angin segar untuk tim asuhan Sintayong nanti. Jadi, jika jadwal Piala AFF 2024 tidak berubah, ST akan memiliki waktu beberapa hari setelah laga melawan Arab Saudi untuk mempersiapkan timnas Indonesia untuk turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Namun kini dengan adanya perubahan jadwal, maka Sintayong memiliki waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan timnas Indonesia kedua tersebut. Pemain keturunan milik klub kasta teratas Liga Belanda Eredivisie Milano Jonathans mengaku punya darah Indonesia dari neneknya yang kelahiran Depok. Mengutip dari laman Transfer Market, Milano Jonathans mengaku punya hubungan erat dengan Indonesia. Keluarganya bahkan kerap mengunjungi tanah leluhurnya itu. Pada awal Juli lalu, keluarga pemain berusia 20 tahun itu menyambangi Indonesia untuk bertemu dengan tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Milano mengakui bahwa dirinya sadar banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap dia segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Meski tak menjawab secara gamblang, namun dirinya berharap bisa bertemu para penggemar dari Indonesia di masa mendatang. Di tengah polemik naturalisasi Mauresmo Hinoke, ada beberapa pihak yang meminta agar Semi-Yvel menggantikannya untuk proses naturalisasi menjadi WNI. Semi-Yvel merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat masuk ke dalam skuad Garuda U20 untuk turnamen Mauricio Revello. Jika melihat posisi aslinya, tampaknya Semi-Yvel punya potensi menggantikan Mauresmo Hinoke yang kemungkinan batal dinaturalisasi. Semi-Yvel sendiri bisa menjadi tambahan untuk lini serang timnas Indonesia U20. Terlebih ia juga punya insting mencetak gol yang lumayan apik dengan torehan 2 gol bersama NEC Breda U21.
Bahkan baru-baru ini Semi Yuval berhasil menembus tim senior NEC Breda dan dipercaya tampil di laga pramusim tim Eredivisie tersebut saat melawan Excelsior Rotterdam. Secara garis keturunan pun Semi Yuval memenuhi kriteria untuk dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Indra Syafri berencana menambah daftar pemain keturunan di timnas U19 Indonesia yang awalnya hanya 3 nama. Kini berubah menjadi 5 nama tambahan. Hal itu diungkapkannya saat hadir di siniar milik Arya Sinulinga yakni Podcast Bebas. Kendati demikian, Indra langsung mewanti-wanti para penggemar Garuda Nusantara untuk tidak menuntut berlebihan. Pasalnya untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan itu sangat sulit menurut dirinya. Kemungkinan besar 2 nama tambahan tersebut berasal dari tim yang pernah dibawa Indra ke turnamen Toulon Cup 2024 kemarin. Saat itu ada nama Sim Peter Yevel dan Sacha Dayton. Akan tetapi Indra masih belum mau mengungkapkan siapa 2 nama tambahan tersebut kepada para penggemar. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri buka suara terkait perubahan posisi yang dilakukannya terhadap Welber Jardim. Coach Indra menyebut ada sejumlah pertimbangan yang dilakukan sampai menugasi pemain berdarah Brasil tersebut menjadi jangkar lini tengah Garuda Nusantara, terutama terkait potensi hingga kelebihan sang pemain. Menurut Indra, ada hal yang juga penting untuk dilakukan selain menakar potensi sang pemain. Untuk mengubah posisi pemain sendiri, pelatih juga harus berkomunikasi dengan pemain. Indra menyebut bahwa Welber Jardim bukan satu-satunya pemain yang posisinya ia ubah. Menurut pelatih berusia 63 tahun tersebut, ia juga sempat mengubah posisi sejumlah pemain lain, seperti Asnawi dari gelandang menjadi bek kanan, dan Fadil Sausu dari bek kiri menjadi gelandang. Gelandang timnas Indonesia U19 Tony Firmansyah mendapatkan sanksi dari klubnya Persebaya Surabaya karena dinilai manajemen melakukan tindakan indisipliner yakni tidak datang saat latihan tim. Gelandang timnas Indonesia U19 Tony Firmansyah sendiri mendapatkan sanksi dari klubnya Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Paul Munster pun tak ingin terlalu pusing. Ia menyerahkan semua permasalahan anak asuhnya Indra Syafri di Piala AFF U19 2024 itu ke manajemen. Situasi Tony adalah dengan manajemen, ini masalah disiplin, jadi saat ini saya fokus dengan para pemain yang saya miliki saja, ujar Paul Munster. Ramadan Sananta dan Arkan Fikri menunjukkan kelayakannya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024 ini. Sananta keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi 3 buah golnya. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top lainnya yang berkompetisi di turnamen ini, seperti David da Silva, Ciro Alves, dan juga banyak lagi. Sementara itu Arkan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC, sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024, dan juga terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Keduanya terakhir kali membela timnas Indonesia senior pada Maret 2024 kemarin, atau ketika menang 3-0 atas Vietnam di kandang lawan. Sementara pada FIFA Matchday Juni 2024, saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Sananta dan Arkan Fikri tidak disertakan oleh Sintayong. Karena itulah ada peluang Ramadan Sananta dan Arkan Fikri untuk kembali menghiasi skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Kian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.